Sesungguhnya ujian itu dia kasih supaya sujud kita lebih lama. Sesungguhnya ujian itu dia kirimkan ke kita supaya doa kita lebih khusyuk. Sesungguhnya kesusahan itu dia datangkan kepada kita. Ada seorang hamba sempat khilaf dan lupa kepada Allah, tapi Allah sayang kepada dia. Dikirimkannya 1, 2, 3 ujian sehingga balik hamba itu mendekat kepada Allah. Andai tidak lupa, tidak lalai kepada Allah, sesungguhnya di balik ujian itu Allah ingin mengangkat derajat. Andai derajat sudah diangkatnya, sesungguhnya orang itu sudah diletakkannya di surga Jannatul Firdaus. Tapi begitu dilihat amalnya kurang, maka sesungguhnya ada amal yang bisa menambah berat itu, yaitu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak bisa dihitung dengan alat penghitung apapun, unlimited, hanya Allah saja yang dapat menghitungnya. Kita lanjutkan ayatnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, rugi, hilang, bangkrut, terbakar, diambil orang, wal anfus, sakit, was samarat, kemarau, paceklik, tak ada makanan, tak ada buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika datang musibah itu kepada dia, yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah caci maki, yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah di ujung? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa yang mendapatkan salawat dari Allah? Siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah? Siapa yang mendapatkan hidayah? Itulah orang-orang yang sanggup berkata apapun yang terjadi, dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah kita berpindah alam dengan saudara, emak, abang, saudara, tetangga, apa yang bisa kita lakukan hubungan dengan mereka? Seperti yang dilakukan Tuan Haji Alim beserta keluarga. Beliau mengumpulkan orang banyak, para habaib, para profesor, tuan-tuan guru, mengaji. Maka sesungguhnya amal ini mengalir. Di antara amal yang mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama, datanglah saat kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal, apa atasaddaqu anha, apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah saat. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Carilah pondok pesantren yang kurang sumur bor, cari pondok pesantren yang kurang WC, toilet, kamar mandi, mengalirlah pahalanya kepada almarhum almarhumah. Mandi, buang air kecil besar anak-anak santriwan santriwati di sana, mengalir kepada yang sudah meninggal. Mengalir pula rahmatnya ke hati kita, lapanglah dada kita menerima segala kesulitan hidup. Tidak ada cara lain kecuali itu saja. Lalu kemudian yang kedua adalah mengirimkan doa. Ketika Sayyidatuna Aisyah lewat di makam Baqi, kata Nabi, kalau kau lewat jangan diam saja, doakanlah mereka. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tapi doakan putus Pak Ustaz. Orang kalau sudah meninggalkan putus. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, kalau anak Adam sudah meninggal maka putuslah amalnya. Yang putus itu amal dia. Orang meninggal itu amalnya putus. Itu pun tidak semua amal dia putus. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika dia dibantah tentang wali-wali bisa mendoakan orang hidup, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa sholat di kuburnya. Nabi Ibrahim jadi makmum mereka sholat di Masjidil Aqsa. Kalau begitu orang meninggal itu pun tetap sholat, dan sholat itu doa. Lalu apa makna hadis inqata'a amaluhu? Yang maksud putus di situ adalah amal taklifi, amal beban wajib. Adapun orang meninggal masih tetap bisa beribadah kepada Allah,
maka Nabi Musa beribadah. Nabi menjadi imam, makmumnya Nabi yang sudah meninggal, mereka tetap beribadah. Maka wali-wali Allah tetap mendoakan kita. Maka kita berziarah ke makam wali-wali Allah. Allahumma inni natawassalu ilaika bi awliyaika salihin. Imam Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab tentang itu, tentang bertawassul dengan orang-orang soleh dan wali-wali Allah. Jadi yang dimaksud dengan putus itu adalah amal taklifi. Mereka tak wajib lagi salat, mereka tak wajib lagi puasa Ramadan, tapi amal mereka tetap terus. Wali-wali Allah, Imam Al-Haddad, para ulama, para habaib tetap mendoakan orang-orang yang masih hidup. Lalu kemudian yang dimaksud dengan inqata'a amaluhu, orang yang meninggal itu amalnya putus, amal taklifi. Adapun amal kita maka masih tetap mengalir kepada orang meninggal dunia. Kalau putuslah amal kita kepada mereka, tak ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu adalah amal orang hidup untuk orang meninggal dunia. Kalau ada orang mengatakan Fatihah yang kita baca tak sampai pada orang meninggal dunia, berarti nanti waktu sholat jenazah Allahu Akbar, tak pakai Fatihah karena tak sampai. Fatihah dibaca sampai Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, maka sesungguhnya doa sampai. Jangan pernah bosan berdoa. Ustaz Somad kalau mendoakan orang tua kapan saja, asal ingat saya, asal teringat wajahnya, saya bacakan Fatihah, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Kalau kebetulan lapang, baca Yasin. Lebih lapang Ramadan ini, baca khatamkan Al-Quran. Waktu sempit, bacakan Al-Fatihah. Maka sesungguhnya tidak ada halangan kita untuk mendoakan mereka. Yang ketiga yang sampai kepada mereka adalah tahlil. Man halala sab'ina marratan summa ahda sawabahu lil mayyit yantafi'u bihi. Siapa yang bertahlil 70 kali, dihadiahkannya pahalanya untuk orang meninggal dunia, maka orang yang meninggal itu mendapatkan manfaat dari tahlil itu. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa Ustadz pakai pendapat Ibnu Taimiyah? Karena murid-murid dia yang mengaku memakai pendapat dia yang mengatakan tak sampai, padahal mereka sendiri mengatakan sampai. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan sampai tahlil, sampai bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Maka malam bacakan tasbih, bacakan tahmid, bacakan tahlil. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu wa ma halalnahu. Sampaikanlah tasbih, tahmid dan takbirku pada almarhumah emakku, pada almarhum ayahku, kepada almarhumah almarhum keluarga kami. Maka sesungguhnya hubungan kita tak pernah putus kepada mereka. Kenapa Ustaz Somad tak pernah bosan menyampaikan itu dalam ceramah-ceramah? Supaya ketika aku mati nanti jamaah dari Palembang pun tetap mengirimkan itu kepadaku.